Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya William dari Adam, Manajemen Pendidikan Islam kelas 5A. Dalam video ini saya dan teman saya akan menjelaskan materi kami dari kelompok 5 tentang kebijakan pendidikan gratis. Masuk saja pada poin pertama, itu tentang definisi kebijakan, di mana kebijakan merupakan serangkaian tindakan yang dibuat oleh seseorang atau sekelompok orang dalam menciptakan suatu kondisi yang statis. Untuk mengetahui istilah kebijakan, maka Solihin Abdul Wahab memberikan beberapa pedoman atau arahan tentang kebijakan, antara lain yang pertama itu kebijakan harus diselektif dari keputusan. Yang kedua, kebijakan sebenarnya tidak serentak, dapat dibedakan dari administrasi. Dan yang ketiga itu kebijakan mencakup perilaku dan cita-cita. Kebijakan dapat menimbulkan dampak positif, di mana kebijakan tersebut mampu membangun kehidupan masyarakat ke arah yang lebih baik. Untuk itu, perlu ada kriteria kebijakan sebagai tolak ukur dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Kriteria tersebut antara lain menyusun agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan. Kebijakan merupakan suatu konsep yang menjadi pedoman dasar dari suatu keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok dalam usaha memilih tujuan serta cara untuk mencapai tujuannya. Dalam pembuatan kebijakan, agar bisa mencapai sasaran yang diharapkan, maka dibutuhkan suatu formulasi kebijakan yang berupa penyusunan serta tahapan yang jelas dan transparan. Untuk itu, langkah-langkah dalam menyusun kebijakan yang pertama itu perumusan masalah untuk membantu dalam menemukan asumsi-asumsi yang tersembunyi. Kedua, peramalan dalam menguji masa depan secara terkemuka yang bernilai dan memperkirakan suatu akibat dari kebijakan yang ada. Menurut Wahyudi menyatakan bahwa proses kebijakan dapat dijelaskan sebagai suatu sistem di mana meliputi input, proses, dan output. Input kebijakan adalah isu kebijakan atau agenda pemerintah, sedangkan proses kebijakan ialah berwujud perumusan kebijakan serta pelaksanaan kebijakan. Isu dan formulasi dipahami sebagai suatu proses politik yang dilakukan oleh elit politik atau sekelompok penekan. Sedangkan output dari kebijakan yaitu kinerja kebijakan. Oleh sebab itu, sebuah kebijakan tidak bersifat permanen, hanya saja kebijakan dibuat sekali untuk rentan waktu tertentu sebagai solusi atas permasalahan yang ada dan untuk kepentingannya melayani. Kemudian masuk pada poin kedua, itu tentang pendidikan gratis, di mana pendidikan adalah proses yang dapat terjadi secara terus-menerus dalam kehidupan seseorang melalui pengajaran sehingga mendapatkan pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan yang dapat dikembangkan dan bisa menjadi warisan dari orang sebelumnya. Adapun beberapa pengertian tentang pendidikan. Yang pertama itu, pendidikan merupakan proses dengan pemikiran perbandingan mental manusia yang disiplin dan dikembangkan. Hal ini didasarkan pada sebuah pemikiran bahwasanya manusia itu adalah Homo sapiens, yang artinya jenis makhluk yang dapat berpikir dengan menggunakan logika atau pikiran. Dan yang kedua itu pendidikan, yaitu kegiatan atau proses yang dimana individu dibina agar konsisten dan setia tanpa syarat serta penyesuaian yang dibuat dari lembaga sosial. Menurut Wahyudi, pendidikan gratis dan mudah bagi masyarakat, artinya pendidikan tersebut diselenggarakan untuk rakyat dan mudah diikuti atau dijangkau untuk semua rakyat. Sedangkan menurut Harsono, yaitu sekolah gratis merupakan harapan baru untuk masyarakat miskin, terutama anak-anak yang sebelumnya tidak memiliki harapan serta tidak berani bermimpi untuk menempuh dunia pendidikan. Sekolah gratis ini
Dikatakan sekolah yang dimana masyarakat atau orang tua tidak harus membayar biaya sekolah siswa sebab pendidikan gratis merupakan program pemerintah yang dikelola oleh sekolah, misalnya uang SPP, uang pembangunan, uang pendaftaran, dan uang buku. Jadi bisa dikatakan bahwa pendidikan gratis adalah pendidikan yang dimana semua lapisan masyarakat terutama anak-anak yang orang tuanya kurang mampu dapat melaksanakan kegiatan belajar dengan murah dan mudah. Selanjutnya materi berikut akan disampaikan oleh Saudari Novalin Ranjiku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novalin Ranjiku. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya adalah kebijakan pendidikan gratis. Berbicara tentang pendidikan adalah model awal untuk menerobos ketertinggalan. Maka pemerintah dalam hal ini memperhatikan dengan sangat teliti dalam meningkatkan kualitas pendidikan yang sedang berkembang terutama di Indonesia. Pendidikan gratis merupakan pendidikan tidak dipungut biaya, karena pada dasarnya pendidikan gratis merupakan salah satu program pemerintah yang bertujuan guna memberikan pelayanan pendidikan kepada masyarakat sehingga masyarakat tidak merasa terbebani atas biaya pendidikan anak-anaknya. Untuk mengadakan kebijakan pemerintah pendidikan gratis, maka harus didukung oleh semua pihak. Pada dasarnya mereka lah yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 sebagai warga yang harus menjadi tanggungan negara untuk dibantu. Permasalahan pendidikan ialah terbatasnya akses pendidikan terutama untuk masyarakat miskin. Hal ini yang menjadi kasus yang belum bisa diselesaikan oleh pemerintah hingga sampai saat ini. Secara konseptual dan aturan sesungguhnya, masyarakat berwenang memperoleh pendidikan gratis, sebab pendidikan gratis pada hakikatnya untuk warga miskin. Karena yang layak untuk memperoleh kegratisan ialah mereka yang tidak memiliki kemampuan untuk mengakses berbagai hal dalam kehidupan termasuk pendidikan. Namun dalam hal memperjuangkan hal tersebut, pemerintah telah tegas dan konsisten dalam memberikan keringanan pada masyarakat, yaitu dengan memberikan keinginan berupa beasiswa. Beasiswa yang dimaksud dalam hal ini adalah lumrah. Jadi pemerintah tidak hanya mengeluarkan satu macam beasiswa saja, melainkan bermacam ragam beasiswa sekolah gratis pun merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang berlandaskan kepedulian terutama terhadap nasib masyarakat yang kurang mampu. Kebijakan BOS pula memiliki makna mempermudah akses mengenyam pendidikan antara masyarakat menengah hingga masyarakat bawah, sehingga kesempatan meraih pendidikan yang bermutu lekas terwujud. Kebijakan BOS dalam hal ini suatu ketentuan yang dibentuk oleh pemerintah untuk memberantas kesenjangan sosial di masyarakat, terkhusus pendidikan. Dengan adanya pendidikan gratis yang diberikan oleh pemerintah, maka diharapkan setiap anak usia belajar mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk memperoleh pendidikan yang layak dan bermutu, serta diharapkan pada peserta didik untuk lebih benar-benar melaksanakan pendidikan agar tujuan pendidikan gratis bisa memenuhi kualitas dan produktivitas sumber daya manusia yang unggul dan dapat tercapai. Baiklah, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.